Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'alana min ba'di quwwatin dha'fa, wa ja'alana min ba'di dha'fan shayban. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muhtari wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru huwa ghamtun nas wa batrul haqq. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita awali dan kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, ma'unah, barakah di akhir-akhir penghujung Ramadan ini. Di tahun ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap beristiqamah menjalankan kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan, sekaligus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Salah satunya adalah salat subuh berjamaah. Karena tanpa hidayah, tanpa ma'unah, tanpa barakah, siapa yang duduk di masjid yang mulia ini tidak akan pernah mampu melangkahkan kedua kakinya, sekalipun dia memiliki kekuatan 3 kali kekuatan super. Semua atas kehendak dan hidayah Allah. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu sekalian yang masih diberikan keinginan, ada ajal, ada rasa ingin kita ke masjid, ingin kita melaksanakan sholat berjamaah. Itu artinya kita bertanda bahwa kita dipilih dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan hidayah ini, dengan anugerah ini, kita dapat merasakan kenikmatan sebagaimana yang telah dirasakan oleh para ulama, para tabi'in, para sahabat dan para nabiyin, yakni merasakan ketenangan karena sebab mendapatkan satu malam, yakni malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita ditakdirkan dan diizinkan oleh Allah di tahun ini akan mendapatkan satu malam yang dijanjikan, yakni malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa, dan jangan pun sampai lupa kita haturkan selalu salawat kita, salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sehebat apapun ibadah kita, sekhusyuk apapun salat kita, sesempurna apapun puasa kita, sebanyak apapun harta kita keluarkan di jalan Allah, tanpa wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah mengapa tatkala Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Laulaka ya Muhammad," kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, "ma khalaqtul alam." Aku tidak akan pernah menciptakan alam dan seisi-isinya. Aku tidak akan pernah menciptakan kehidupan. Sekalipun aku menciptakan terlebih dahulu sebelum manusia adalah malaikat dan iblis. Maka berkat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh alam diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsaltu illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini, kata Allah. Kata Rasulullah, "Wa ma bu'ithu li utammima makarimul akhlaq." Begitu juga Rasulullah mensabdakan, tidak aku diutus di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah berfirman, tidaklah engkau diutus kecuali untuk menebarkan rahmat untuk seluruh alam. Dengan salawat, dengan kita menyampaikan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul husnah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin salat subuh berjamaah. Ada satu makalah di dalam kitab Nasaihul Iman, yang mana kitab ini dikarang oleh ulama besar kita yang berasal dari Banten, yang bernama Imam Nawawi Al-Bantani. Kita sebenarnya negara Indonesia itu sudah lengkap. Di Padang kita punya ulama besar Syekh Yasin Al-Fadani. Di Banten kita punya ulama besar Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi kenapa kita umat Islam yang penduduknya mayoritas Islam di negara kita yang kita cintai ini, kenapa pengetahuan keislaman kita itu lebih minim dibandingkan orang-orang yang di luar Islam? Itu karena kita tidak peka, kita tidak perhatian, dan kita tidak mau berusaha untuk berubah, untuk menjemput hidayah Allah, membuka Al-Quran dan memahami Al-Quran di kampung-kampung kita sendiri. Maka selama ada ulama di kampung kita, selama ada ulama orang alim di kampung kita yang berilmu, jangan pernah tinggalkan mereka. Karena dengan mereka lah kita bisa tercerahkan seluruh apa yang kita belum tahu, perjalanan-perjalanan kehidupan dan sisa-sisa kehidupan kita. Beliau pernah menukil di dalam kitabnya itu bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah diberikan firman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam firman-Nya mengatakan kepada Musa, "Inna ummahatul khotoya salat." Sesungguhnya induk ibu dan dosa itu ada 3. Yang pertama al-kibar. Al-kibar huwa sombong. Yang kedua al-hasad, dengki. Dan yang ketiga al-hilf, rakus. Ketika Allah menyampaikan firman ini kepada Nabi Musa, karena penduduk pada Nabi Musa itu sulit diatur. Kalau kita mengerti arti bahasa Arab, pastinya kita sudah tahu cerita bagaimana pengikutnya Nabi Musa. Pengikut terbanyak, namun pengikutnya pada tidak mendengarkan apa omongan Nabi Musa. Sudah diberikan nikmat, sudah diberikan kenikmatan dan kesenangan, bahkan diberikan ampunan oleh Allah pun mereka tetap mencari-cari kenikmatan yang lain. Itu artinya pengikut Nabi Musa tidak bersyukur. Di dalam surat Al-Baqarah itu kalau kita buka lembaran ketiga, kita kembali 3 kali itu Al-Quran surat Al-Baqarah, itu ada cerita Nabi Musa. Yang tatkala Allah mulai dengan kalimat, "Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum bi quwwatin wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Nanti dilihat itu kesabaran. Sehingga Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Musa yang tatkala waktu itu kebingungan menghadapi penduduk, menghadapi pengikutnya. Kenapa kau pengikutku ini susah diatur? Padahal ketika mereka meminta sesuatu kepadaku, aku minta kepada Allah, Allah ijabah dan Allah turutin keinginan mereka, tetap saja mereka tidak mau beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kalau kita lihat ceritanya, tatkala penduduk Nabi Musa diberikan kenikmatan satu makanan, yang makanan itu berasal dari surga. Wazallalna 'alaikumul manna wassalwa. Salwa, manna itu adalah makanan dari salah satu makanan surga. Itu ada di Al-Baqarah. Tapi mereka malah meminta makanan yang hina, yaitu berbentuk ketimun, berbentuk wortel sayur-sayuran yang difirmankan dalam Al-Baqarah, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta lan nu'mina laka hatta nad'u ila Allah fakhruju minha min batniha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah engkau ingin mengganti suatu nikmat, makanan yang nikmat lebih nikmat daripada makanan sayur-sayuran yang kau minta itu dengan sesuatu yang hina? Ini adalah sebuah cerita dari rangkaian cerita yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu artinya kalau seandainya di zaman Nabi Muhammad ada umat Muhammad yang sudah diberikan nikmat, yang sudah diberikan keinginannya, sudah diijabah doa-doanya, tapi masih tetap tidak bersyukur, ya itu sudah terulang kejadiannya ketika dalam zaman Nabi Musa. Maka hanya orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memahami hakikat kehidupannya, yang akan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Di dalam kitab itu diterangkan bahwa ada 3 induk dosa. Dan ini bisa menjadikan pesan kita untuk umat Muhammad, bahwa dosa-dosa yang kecil maupun yang besar itu berasal dari 3 ini. Yang pertama dari sombong, yang kedua dari hasad kedengkian diri, yang ketiga dari rakus. Kalau ada sifat kemanusiaan yang terkandung di dalam 3 sifat ini, maka sudah pasti manusia ini akan selamanya tidak bersyukur dan akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tengok ayat Al-Qur'an yang mana Allah ingin menunjukkan kepada kita sebuah petunjuk ketika kita ditakdirkan hidup di muka bumi ini, bahwa asal muasal kita itu tidak ada. Ketika Allah mentakdirkan kita untuk hidup, untuk ada di bumi ini, itu artinya Allah menginginkan kita untuk berjuang untuk melawan hawa nafsu, berjuang untuk melawan godaan iblis yang tatkala Adam digoda lewat Siti Hawa sang istri. Padahal Adam sudah menyampaikan kepada Hawa, jangan engkau dekati itu pohon. Namun iblis tahu kelemahannya, yakni kelemahan laki-laki ada di seorang wanita. Kemudian dibisikkanlah si wanita itu. Maka dengan takdir seperti itu Allah bikin skenario semua manusia berawal dari salah. Ketika kita memahami ini bahwa manusia itu berawal dari salah, maka kita paham bahwa ketika kita dihidupkan di muka bumi ini, tugas kita tidak lain tidak bukan hanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cari dunia, bukan cari istri, bukan cari kehidupan, bukan cari banyak-banyakan anak, tapi kita diminta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bertaubat? Karena kisah itu akan Allah ulang sampai Allah akhirkan kisah ini dan kehidupan ini di hari kiamat. Maka kata Allah di dalam surat Al-Imran, "Wa tilkal ayyam nudawiluha linnas." Begitulah hari-hari aku putar. Begitulah hari-hari aku ulang terus, mulai dari kisah Nabi Adam sampai kisah Nabi kita Muhammad SAW. Bagi siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia akan mengikuti petunjuk yang benar. Wa tilkal ayyam nudawiluha linnas la'allahum yashkurun, agar mereka semua bersyukur. Bagi yang memegang Al-Quran sebagai petunjuknya, maka dia akan bersyukur kepada Allah dengan cara bertaubat, mencari ampunan Allah. Maka coba kita perhatikan dalam kehidupan kita, apakah kita pernah menemukan
setiap yang lahir, yang baru lahir pasti nangis. Itu tanda awal dari takdir yang kita mulai, bahwa tanda ketika kita ditakdirkan untuk lahir ke muka bumi, kita dalam keadaan sabar. Sampai hari kiamat kita harus merasa sabar. Kalau kita lupa, terus kita lupa. Kalau kita tidak ingat, terus kita berusaha untuk mengingat. Maka Allah turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk kita agar kita tidak lupa terus menerus, dan agar kita diakhiri dalam husnul khotimah. Di dalam rangkaian cerita itu ada sekitar 10 ayat, dan ini Allah kembangkan di dalam surat lain. Surat Al-Anfal ada, surat Az-Zumar ada, surat As-Saff ada. Namun redaksinya berbeda, hanya penambahan penjelasan saja. Yang mana tatkala Allah menceritakan asal muasal diciptakannya manusia, tujuannya untuk menjadi pengganti yang mengurusi bumi. Dulu yang Allah perintahkan mengurusi bumi ini makhluk jin. Maka tatkala Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, "Wa ma khalaqtul jinna," yang pertama disebut jin dulu, bukan manusia. Bukan "wa ma khalaqtul insa," tapi "wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada, kecuali untuk menyembah, kecuali untuk meminta ampun kepada. Namun mereka berbuat kerusakan. Diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Makanya malaikat mengatakan, karena makhluk jin pada waktu itu sudah dihukum oleh iblis yang dulu namanya Haris. Itu dikisahkan di dalam kitab Bada'i'us Zuhur fi Waqa'i'id Duhur, kalaman Imam As-Suyuti. Itu diceritakan ulang-ulang. Maka kita harus ngaji dengan ulama-ulama kita yang telah diceritakan oleh para sahabat, bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, Allah bikin skenario itu, jin itu bertumpah darah, saling gontok-gontokan, saling berebut kekuasaan, saling bunuh-bunuhan, saling caci makian. Dan Allah takdirkan si iblis dulu namanya Haris. Haris ini dulu yang paling alim. Beliau mengajarkan malaikat dan makhluk jin agar taat kepada Allah, agar beribadah kepada Allah. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk sujud diharuskan untuk sujud selamanya, dan dimotivasi oleh iblis. Tatkala makhluk jin berbuat kerusakan, Allah panggil Haris. "Hai Haris, engkau panglima TNI, engkau panglima penguasa yang menguasai makhluk malaikat dan jin. Itu kenapa jin itu mau bertengkar terus di bumi? Aku nggak suruh dia bertengkar, aku suruh dia ngurusin bumi. Kenapa kok bumi dirusak? Coba tolong engkau turun, panggil itu jin." Dan jin itu dipanggil oleh Haris yang dulu namanya asalnya Haris, aslinya iblis, itu dipanggil, dihadapkan kepada Allah, dikumpulkan, barulah Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dikumpulkan semuanya, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menciptakan satu ciptaan yang nanti akan menjadi pengganti kalian." Khalifah artinya pengganti, menjadi waliku, menjadi pemimpinku di bumi nanti, yang menebarkan rahmat asma'ul husnaku, dari mulai Ar-Rahman sampai As-Sabur. Mereka menebarkan kasih sayang, mereka menebarkan rasa syukur, mereka menebarkan kekayaan, mereka mengeluarkan rasa sabar. Semua asma'ul akan disebarkan olehnya. Siapa itu? Manusia. Mereka malaikat berkata, "Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'." Apakah enggak salah ya Allah? Engkau menciptakan lagi suatu ciptaan yang nanti akan terulang lagi, bertumpah darah, saling caci maki, saling gontok-gontokan, saling main banyak-banyakan bunuh-bunuhan, saling adu domba. Allah berfirman,
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang lebih tahu, engkau tidak tahu apa-apa. Ada apa Allah membela manusia? Ternyata Allah ingin menciptakan sebuah ciptaan yang lebih mulia dibandingkan malaikat dan jin, di mana makhluk ini diberikan kemuliaan dengan akal, namun juga diberikan kelebihan dengan nafsunya, di mana makhluk ini diberikan seluruh anggota tubuhnya. Ada 2 tangan, ada 2 kaki, ada 2 mata, dan ada struktur kabel-kabel yang ada di dalam tubuh. Dan kabel ini pun tidak akan bisa berfungsi tanpa baterai. Baterai Allah ciptakan dari ruh. Ketika ini dimasukkan ke dalam mesin yang berbentuk manusia, tubuh, maka tubuh manapun akan bergerak. Karena fungsi-fungsi kabel dijelaskan oleh para ulama, dan itu ternyata sinkron dengan ilmu kedokteran, bahwa ada urat kecil di dalam tubuh kita sebanyak 360 urat kecil, dan juga ada urat besar di dalam tubuh kita sebanyak 240 urat besar. Sehingga dengan urat-urat inilah dialirkan oleh darah, sehingga kita bisa berdiri, sehingga kita bisa mengangkat tangan, berbicara dan berjalan, dan kita bisa bekerja. Dengan nikmat Allah itulah kita diberikan kemuliaan. Ketika diperintahkan kita sholat, ada sujud di dalam sholat, maka kemuliaan malaikat itu dimiliki oleh manusia. Karena malaikat ada yang ditugaskan untuk sujud saja sampai hari kiamat, maka manusia yang sujud dalam sholatnya derajatnya melebihi para malaikat. Kenapa? Karena manusia itu diberikan nafsu, dan dia bertempur, berperang melawan hawa nafsunya untuk sujud seperti malaikat. Wajar malaikat itu tidak punya nafsu, wajar malaikat itu tidak pernah membakar, karena malaikat tidak punya nafsu. Tapi manusia, Allah titipkan nafsu di hatinya, Allah titipkan kemuliaannya di dalam perintahnya, tapi dia bertempur sekuat tenaga untuk menuruti perintah Allah dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak hanya itu, ternyata manusia ini juga diberikan kemuliaan lewat ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh para makhluk lain. Maka di ayat selanjutnya Allah katakan, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan seluruh ilmu-ilmunya, seluruh pengetahuannya, yang tidak pernah diajarkan sama sekali oleh iblis kepada para malaikat dan jin. Sehingga itu timbullah awal kebingungan. Si Haris ini yang dulunya menjadi dosen abadi, mengajar 80.000 tahun. Siapapun yang tidak ada bisa menandingi kecerdasan si Azazil ini, atau si Haris ini. Kemudian bingung ini si Haris. Berarti kalau seandainya Allah ingin ciptakan makhluk baru yang nanti mulia karena ilmu, kemudian posisi aku akan digeser. Gak bisa ini. Sedangkan aku sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan ribu tahun aku ini mengajar di malaikat dan jin. Dengan ajaran aku, mereka pada bangun, mereka pada nurut sama Allah, mereka pada bersujud patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada makhluk lagi, maka geser jabatan ini. Maka di ayat selanjutnya ada kebingungan, ada pertikaian perdebatan. Tatkala Allah memerintahkan kepada Adam, "Hai Adam, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim." Wahai Adam, tunjukkan ilmu yang aku ajarkan kepada mereka, biar mereka percaya bahwa ini makhluk paling mulia. Falamma amnahum bi asma'ihim, tatkala ditunjukkan kepada mereka para malaikat dan para jin, para iblis, pasukan panglima iblis, Allah mengatakan, "Alam aqul lakum, apakah engkau tidak percaya juga setelah engkau mendengarkan ilmu-ilmu kepada Adam mengajarkan ilmu-ilmu tentang apapun kepada kalian yang kalian belum tahu." Diriwayatkan dalam kitab Tafsir Al-Munir, Adam hanya menunjukkan sebuah bejana-bejana yang ada di surga. Ini adalah bejana untuk mengambilkan air kita untuk minum. Ini adalah pohon untuk kita menadai. Baru sebagian kecil untuk mengajarkan bentuk-bentuk nama-nama. Itu saja sudah mulia di mata Allah, di pada para malaikat dan para jin. Namun tatkala sudah melihat dan jin yang si iblis ini tidak pernah mengetahui ilmu itu, maka Allah perintahkan,
Qulna lil malaikati isjudu. Kemudian kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud. Fasajadu. Mereka sujud semua malaikat. Dan bahkan diriwayatkan seluruh jin pada sujud. Dan ada sebuah riwayat juga yang sebagian jin tidak sujud, sebagian ini sujud karena dihasut oleh Haris dan Azizil tadi. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Aba wastakbar, karena dia tidak mau sujud. Dia sombong, merasa ilmunya tinggi, merasa mengajar sudah bertahun-tahun, merasa orang lama tinggal di sini, merasa penguasa yang paling hebat. Karena kesombongannya itulah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadilah si Haris menjadi kafir. Maka muncullah kata kafir ini. Muncullah kata ingkar. Muncullah kata kufur. Siapa yang mengingkari perintah Allah, walaupun hanya untuk sujud kepada makhluknya, andaikan, kata Nabi, pernah sabda Nabi disampaikan, andaikan aku diperintahkan boleh sujud kepada manusia, maka yang pertama kali aku suruh wanita sujud kepada suami. Pernah dengar hadis ini? Tapi Allah tidak menyuruh para Nabi untuk sujud kepada manusia. Itu artinya Nabi mencontohkan bahwa kalau apapun perintah Allah, sekalipun harus sujud kepada manusia yang tidak mungkin menurut akal logika kita, maka kita harus turutin perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang sombong, dia akan menjadi kafir. Apakah selama ini kita tidak menyadari bahwa kita tatkala berjalan, tatkala kita diberikan kehidupan, mulai dari kecil, remaja sampai anak, sampai kita balik, sampai kita tua, kita merasa telah berbuat sombong di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sombong? Nabi Muhammad menjelaskan, al-kibru huwa ghamtun nas wa batarul haq. Sombong itu, kata Rasul, ghamtun nas, merendahkan manusia, wa batarul haq, dan tidak mau menerima kebenaran. Ada dua kategori di sini yang Rasulullah SAW sampaikan. Yang pertama, orang sombong itu tipikalnya orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Kebenaran itu datang dari Allah dan Allah turunkan di dalam Al-Quran yang selama ini kalau seandainya ada ayat, ada dalil, ada larangan, ada perintah dari Allah tentang kewajiban kita sebagai manusia dan sebagai hamba untuk patuh, dia tidak mau menerima Al-Quran ini, dia tidak mau menjalankan perintah di dalam Al-Quran ini, berarti dia adalah orang yang sombong. Kalau sombong, kana minal kafirin, orang sombong akan masuk ke dalam kufur. Maka dari itu, Ramadan ini jadikan kita apakah selama ini kita tanpa sadar meninggalkan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran karena sebab kebodohan kita, karena sebab keengganan kita untuk dekat kepada Allah, karena sebab keengganan kita untuk menuntut ilmu Allah, padahal yang membuat kita mulia adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sombong ini yang kedua adalah merendahkan manusia, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling ibadahnya itu betul, merasa dirinya paling suci, merasa hukumnya paling benar, merasa ilmunya paling hebat, sehingga timbullah permusuhan di antara manusia. Padahal Allah tidak menghendaki permusuhan itu. Padahal jelas-jelas kita diciptakan untuk bersaudara. Kita semua adalah manusia saudara antara yang lain. Namun kita tidak sadar dengan kesombongan itulah kita menjadi terpecah. Ada yang satu adu domba, ada yang satu menjadi provokator, ada yang satu cari caci maki, ada yang satu merendahkan satu sama lain, ada yang satu saling menyalahkan ilmu dengan ilmunya. Padahal pada hakikatnya kita dilahirkan ini tidak punya apa-apa, akan ilmu sekalipun. Ilmu sekalipun kita tidak. Coba lihat Bapak Ibu yang punya anak,
baru melahirkan, apakah ada yang kita lihat bayi langsung bisa bicara? Apakah ada kita lihat bayi yang langsung bisa berjalan? Siapa yang mengajarkan dia bisa berjalan? Siapa yang memberi kekuatan dia bisa berjalan? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tatkala Allah berikan ilmunya, Allah berikan kekuatannya, kemudian dia terlena dengan penglihatan yang sudah maksimal, dengan fungsi urat-urat ini yang sudah berfungsi semua, dari penglihatan tangan, kaki, badan semuanya, sehingga dia merasakan kenikmatan dan dia merasakan apa itu pahit, apa itu manis. Dia terlena dengan kehidupan dunia. Dia lupa bahwa seluruh kekuatan, seluruh ilmu adalah milik Allah. Kalau tanpa Allah berikan ilmu, maka niscaya kita bagaikan binatang. Laula al-ilmu lakana an-nas kal-an'am. Kalau bukan karena ilmu, niscaya kita kayak binatang. Dengan inilah kita menjadi kemuliaan kita di mata para makhluk yang lain. Dua ini kalau ada di dalam diri kita, segeralah bertaubat. Mumpung penghujung Ramadan ini masih ada, hanya bulan ini yang kita harapkan. Mumpung Allah berikan hidayah, kekuatan, maunah, barokah. Karena tidak semua orang sanggup untuk melangkahkan kaki ke masjid. Tidak semua orang sanggup menjalankan perintah Allah. Kalau Allah belum beri kekuatan, Allah belum beri hidayah, Allah belum berikan kita maunah, belum berikan kita barokah, Allah tidak akan berikan hidayah. Kita bersyukur kumpul di masjid ini, mendengarkan tausiah dari mulai malam pertama sampai malam terakhir. Namun kita sadari harus kita renungi ilmu-ilmu yang kita dapat. Kalau seandainya masih ada di dalam diri ini rasa sombong, yang mana kata Rasulullah, kita masih ada menghinakan manusia, menganggap manusia lebih hina daripada kita, suuzon, menganggap keburukan manusia itu lebih banyak daripada kita, maka kita lepaskan. Hanya Allah yang tahu. Kuasa mengajarkan kita untuk melepaskan suuzon. Bahkan Allah pun menerangkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan perkataan kaulnya, as-sawmu li, kuasa itu punyaku, wa ana ajzi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada. Rasulullah pun tidak diberitahu berapa derajat orang yang mendapatkan pahala ketika puasa, berapa pahala orang yang ketika membaca Al-Quran, ketika pahala dia menjalankan tarawih dari mulai malam pertama sampai malam terakhir, berapa pahala orang yang menjaga lisannya, berapa pahala yang menjaga hatinya, berapa pahala yang melaksanakan wirid dan sholawatnya. Allah tidak berikan sama sekali pengetahuan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu artinya kita di bulan Ramadan kita dipaksa untuk tidak suuzon, sehingga kita terpaksa untuk tidak merendahkan manusia. Siapapun manusia, miskin, kaya, mau mu'afar, mau dia bodoh, mau dia berilmu, kita tidak boleh memandang mereka kecil, karena manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, jangan kita menolak kebenaran. Kalau di dalam Al-Quran kita diperintahkan salat, jangan tinggalkan salat. Kalau kita tinggalkan salat, sombong. Karena itu kita menolak kebenaran. Kalau di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengerjakan ibadah puasa, maka jangan sekali-kali meninggalkan puasa kecuali yang dikecualikan oleh Allah, bagi orang yang berhalangan atau musafir, atau bagi wanita yang dapat haid. Kalau di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menjaga lisan, untuk tidak saling caci, untuk tidak saling adu domba, untuk tidak saling tajasus mencari-cari kesalahan orang lain, maka kita harus menuruti Allah. Kalau kita tidak mau menuruti Allah, pasti kita masuk ke dalam kesombongan. Kalau di dalam Al-Quran kita disuruh untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, membaca Al-Quran ini pagi, siang, malam, Allah memerintahkan kita untuk berzikir, bertakbir, bertakbir kepada Allah, maka kita harus melaksanakan tasbih, tahmid, dan zikir dan baca Al-Quran. Siapa yang meninggalkan itu semua, maka sudah pasti dia gomtun nas. Dia itu adalah batul haq. Dia tidak mau menerima kebenaran. Siapa yang kata Allah harus cari uang yang halal, seorang istri harus nurut sama suami, tidak boleh membangkang oleh suami. Seorang anak harus nurut kepada orang tua, tidak boleh kita menyakiti hati orang tua, bahkan membicarakan kata-kata kasar yang suaranya lantang melebihi orang tua, kita dilarang
Siapa yang melakukan itu, maka kita jatuh dalam kesombongan. Karena kita menolak kebenaran bahwa orang tua kita harus kita bakti dan kita harus hormati. Bahwa suami kita harus taati dan kita harus ikuti. Bahwa istri harus menjaga jilbabnya, harus menjaga auratnya, harus menjaga pandangannya. Dan begitu pun seluruh peraturan rule of life yang ada di Al-Quran ini. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Kalau sombong masih ada di diri, jangan harap kita bisa meninggalkan maksiat. Jangan harap kita bisa berubah dari bohong menjadi jujur. Karena induk dari dosa pertama adalah sombong, merendahkan manusia dan menolak kebenaran di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, al-hasad. Hasad ini adalah dengki. Dengki ini tanda orang yang nggak tahu, sama sekali bodoh nggak tahu, sehingga cari-cari tahu. Allah berfirman, ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni its. Jauhilah oleh kalian dari prasangka, cari-cari tahu, nuduh-nuduh orang, karena itu akan menunjukkan kepada kehasadan, kedengkian, keirian. Karena sebab kita nggak tahu tentang nikmat yang telah Allah janjikan bagi setiap makhluk manusia, yang mana diceritakan di dalam Al-Quran bahwa sebelum manusia itu diciptakan di muka bumi ini, sebelum dimasukkan ruhnya ke dalam jasad, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Bahkan namanya yang nanti keluar yang dicari oleh ibu dan bapaknya itu sudah tertulis. Makanya nanti ibu dan bapak kadang kepikiran namanya yang ini aja kali baik. Itu pun sudah tertulis di dalam Al-Mahfuz. Baik jodohnya, baik anaknya, baik rezekinya, baik rumahnya, baik kendaraannya, baik kekuatannya, seluruhnya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu ummul kitab. Surah Al-Qamar, Allah berfirman, bagi Allah yang memiliki ilmu kitab, yang menulis seluruh takdir-takdir. Bahkan Rasulullah bersabda, innallaha khalaqal maqadir. Allah menciptakan takdir-takdir manusia qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu artinya Allah sudah ciptakan semua nikmat. Tapi kenapa orang ini banyak yang hasud, yang iri, yang dengki? Gak boleh lihat tetangga punya nikmat sedikit, kita dengki, kita iri. Gak boleh punya tetangga kita lihat senang sedikit. Gak boleh lihat tetangga kita punya jabatan tinggi sedikit, kita iri, kita dengki. Itu artinya kita tidak tahu bahwa Allah yang telah menciptakan seluruh kenikmatan untuk setiap manusia. Kalau kita sudah tahu itu, saya yakin kita tidak ada kedengkian di antara kita. Kita tidak ada keirian. Kalau memang itu dia rasakan nikmat, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus dengki? Kenapa kita harus sama nikmatnya? Tidak harus sama. Yang kita merasa tinggi karena kita tidak bersyukur dan kita tidak sabar. Itulah efek kedengkian. Karena Allah memberikan itu, ditutup Lauhul Mahfuz, memberikan kerahasiaan itu tentang kenikmatan-kenikmatan kita, agar Allah melihat siapa di antara kita yang berjuang untuk bersama, menunggu hasil Allah berikan ketika sudah ditetapkan untuk diturunkan untuk manusia setiapnya itu. Dari hasad ini, setiap kebaikan-kebaikan kita akan dimakan bagaikan api memakan kayu bakar. Maka Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian tentang hasad dengki. Fa innal hasad ya'kulul hasanat, karena hasad dengki akan memakan kebaikan kalian. Gak sadar, rajin kita ke masjid, rajin kita wirid, rajin kita puasa Senin Kamis, rajin kita beribadah di masjid baca Al-Quran, rajin kita nolong orang dan membayar zakat. Dari sebab iri dan dengki di dalam hati yang tidak terlihat oleh siapapun, semua kebaikan-kebaikan kita dibakar habis. Maka Rasulullah pernah bersabda, atadruna mal muflis, kalian tahu tidak sahabat siapa orang yang nanti akan bangkrut di hari kiamat? Ya'ti bis shalah, dia datang dengan salat. Ya'ti bis zakat, dia datang dengan pahala zakat. Ya'ti bis shaum, dia datang dengan pahala shaum. Wa ya'ti qad syatama,
akan tetapi ia ada yang mendatanginya, mengadu kepada Allah, ya Allah, saya sudah dicaci sama dia, saya sudah dimaki sama dia, karena dia iri, karena dia dengki sama saya, karena dia hasut sama saya. Itu pahala puasa, pahala sholat diambil oleh Allah dan dipindahkan kepada orang yang ngadu tadi. Wa qad hadza, ini orang, ada lagi yang datang, ya Allah, saya pernah dipukul sama dia, padahal saya nggak salah apa-apa, saya nggak ridho. Ya Allah, saya telah diambil haknya, warisnya, padahal saya jatahnya ada setengah, ada 2/3, ada 1/8, 1/6, tapi dia malah rakus, dia malah mengambil haknya. Ya Allah, pasti kita disidang, diambil pahala kita, zikir dan wirid selama, dipindahkan ke orang yang datang tadi. Itu sebab hasad. Kalau seandainya masih ada hasad di dalam diri kita, mumpung masih ada kesempatan Ramadan, kita taubat, kita minta ampun sama Allah. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah dosa-dosa ketika kita memahami dan meyakini bahwa kita sudah salah dan berdosa. Innallaha huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha pemberi kasih sayang. Dan yang terakhir, al-hirsud, tamak, rakus. Rakus ini berawal dari nafsu. Tadi saya dicerita di awal bahwa manusia diberikan kelengkapan akal dan nafsu. Nafsu inilah yang berjuang untuk kita menahan emosi, amarah, dan kenikmatan. Bahkan di dalam kedokteran, di dalam otak kita itu ada satu sel yang mana sel ini akan merangsang kenikmatan, dan ketika sudah dirangsang maka dia akan terus mengingat. Makanya tidak usah heran kalau ada orang yang narkoba, ada istilah sakau. Yang sakau ya, itu pasti akan nagih lagi. Begitupun kita, sebenarnya kita banyak yang sakau. Baru dapat nikmat mobil, pengen lagi beli mobil. Baru dapat istri satu, pengen lagi punya istri dua. Pengen dapat mobil, pengen punya anak satu, pengen lagi anak 3. Nah, itu dari hasil dari sel yang ada di otak kita. Dan itu tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan, orang itu pasti akan hilang. Seluruh kedokteran bicara seperti itu. Yang bisa hanya mengkontrol hawa nafsu. Ramadan ini mengajarkan kita untuk kontrol hawa nafsu, agar kita tidak terjerumus di dalam ketamakan. Allah persilahkan kita untuk cari dunia. Allah persilahkan kita untuk nikmati dunia. Allah persilahkan kita untuk menikmati keindahan dunia. Tapi Allah berikan persyaratan. Allah berikan himbauan, hati-hati, karena dunia adalah godaan. Karena dunia adalah warta-warta. Jangan sampai dengan penglihatan, dengan rasa nafsu kamu yang aku berikan di dalam setiap diri dan tubuh kalian, menjadikan kalian rakus. Dari sebab rakus ini, semua manusia telah mentah. Di dalam ayat surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasana wa la tajidannahum ahrasan nas wa la tajidannahum ahrasan nas." Kalian nanti akan ketemu setiap masa, la tajidannahum ahrasan nas, orang yang banyak paling bagus. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar, mereka beringin-ingin, mereka berharap-harap untuk ditambahkan terus umurnya, karena sudah merasakan kenikmatan. Enak juga hidup di dunia ya, nikmat juga hidup di dunia ya. Kita bisa beli apa, kita bisa nikmati apa, karena itu rangsangan sudah kita rasa semua. Maka coba lihat bayi yang sel rangsangan ini belum ada, belum sempurna, dikasih madu, dikasih kotoran, dikasih yang pahit, nggak akan bisa membedakan. Mereka akan makan saja. Maka anak kecil itu suka makan makanan, makan mainan, makan yang bukan makanan, karena memang selnya itu belum berfungsi. Dan kalau sudah besar, selnya berfungsi. Nah, itulah yang membuat kita rakus. Padahal Allah bilang, "Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang mengontrol hatinya, dan sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Kemudian Allah lanjutkan ayat itu, "Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa
keturunan Ibrahim, keturunan dari Ishak, Yakub, semuanya Allah berikan kelebihan, kecerdasan, keilmuan. Dia sudah tahu tapi dia mendustakan, dia menutupi, dia tidak mau memberitahu kepada seseorang tentang kebenaran itu. Mereka tahu bahwa nanti akan ada azab, bahwa nanti akan ada hari kiamat. Saya tidak mau hidup di padang mahsyar. Saya tidak mau mengalami akhirat. Saya inginnya hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tapi sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang Dia rencanakan, apa yang Dia kerjakan. Tidak bisa kita ngapa-ngapain. Seluruhnya Allah punya kuasa, seluruhnya Allah punya milik. Jadi kita tidak bisa apa-apa. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita turuti hawa nafsu kita dengan ketiga sifat ini. Sifat sombong, sifat hasad, dan sifat rakus. Karena semua ini adalah mainannya iblis. Iblis tidak bisa bunuh kita. Iblis, jin tidak bisa bunuh kita. Tapi iblis berkuasa untuk membisik-bisikkan jin dan membisikkan bisikan kepada hati manusia yang dinafsunya. Siapa yang terkena bisikannya, maka dia akan terlena dengan kekufuran. Maka dia akan jatuh kepada azab dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan mengajarkan kita semua untuk mengontrol hawa nafsu kita, agar kita menyadari, introspeksi, apakah selama ini saya masih sombong, apakah selama ini saya masih menghina orang, menganggap orang itu hina, kemudian apakah selama ini saya meniadakan kebenaran, tidak mau dengar kebenaran, apakah selama ini saya masih bertinggi diri dan hasud, apakah selama ini masih kita hapus. Maka kita belajar di Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan tempat kita untuk berubah dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai situ dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Dan terus berjuang, masih ada kesempatan